Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Terbentuknya Negara pada Abad Pertengahan. Tugas ini kami selesaikan guna memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Ibu Elwidarsari SHMH. Perkenalkan, saya Mainda Yulista Sitorus dengan NIM 2105100075. Saya Ariba Wardarwiye dengan NIM 2105100196. Saya Nur Cahya dengan NIM 2105100073. Saya Juwita Indayani dengan NIM 2105100078. Saya Debbie Trimaharani dengan NIM 2105100071. Baik, saya akan menjelaskan tentang abad pertengahan. Abad pertengahan terjadi antara abad ke-5 sampai abad 14 atau berlangsungnya selama kurang lebih 900 tahun. Periode waktunya tempatnya terjadi antara jatuhnya Kekaisaran Romawi dan awal Renaissance. Abad pertengahan, kemunduran Romawi merupakan awal masa abad pertengahan. Pada abad ini ditandai dengan ketidakbebasan pemikiran manusia dalam bingkaian agama Kristen Ortodoks yang sangat dominan. Masa ini memiliki ciri khas, bahkan disebut sebagai masa kegelapan bagi perkembangan peradaban manusia. Bentuk negara pada zaman pertengahan dikemukakan oleh beberapa ahli sejak akhir zaman pertengahan yang hingga saat ini masih diakui oleh banyak ahli yang paham modern. Pengertian yang dimaksud adalah negara dalam bentuk kerajaan dan republik. Bentuk negara zaman pertengahan menurut para ahli adalah: yang pertama, Jelenik. Jelenik memberikan ukuran untuk membedakan negara dalam bentuk kerajaan dan republik berdasarkan kemauan negara. Dalam negara kerajaan, pembentukan kemauan terjadi seluruhnya di dalam badan seseorang dan kemauan negara yang terbentuk terlihat sebagai kemauan yang tertentu, berbadan dan individual. Dalam negara republik, kemauan negara tercapai berdasarkan kejadian yuridis menurut tindakan-tindakan kemauan banyak orang yang berbadan, sehingga kemauan itu tidak terlihat sebagai kemauan satu orang hidup yang tertentu, melainkan kemauan badan yang hanya mempunyai bentuk realitas secara yuridis saja. Yang kedua, The Guild. The Guild membedakan negara dalam bentuk republik dan kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala negara, yaitu apabila kepala negara ditunjuk oleh tatanan penggantian secara turunan yang telah ditetapkan, maka disebut monarki. Apabila kepala negara dipilih oleh rakyat atau bukan atas dasar keturunan yang telah ditetapkan, maka disebut republik. Pendapat dari The Guild tersebut saat ini juga sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ada kerajaan yang kepala negaranya diangkat secara bergilir, misalnya Malaysia. Ketiga, Thomas Aquino. Thomas Aquino merupakan pemikir yang banyak dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles dan pemikiran hukumnya terkenal dengan pemikiran hukum alam Thomistis yang kemudian menjadi dasar bagi golongan Katolik Roma. Asas-asas hukum alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, Principia prima atau asas-asas umum adalah asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir berdasarkan rasio yang dimiliki. Asas-asas ini tidak berubah sepanjang waktu. 2. Principia sekundaria. Asas-asas ini diturunkan oleh ratio manusia dan Principia prima. Karena merupakan tafsiran manusia, maka Principia sekundaria tidak berlaku mutlak dan berubah menurut waktu dan tempat. Sedangkan hukum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, lex aeterna atau hukum abadi, yaitu hukum Tuhan yang mengatur sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan serta bersifat kekal dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, lex divina atau hukum ketuhanan, merupakan sebagian kecil rasio Tuhan yang diwahyukan kepada manusia atau firman Tuhan. Yang ketiga, lex naturalis atau hukum alam, adalah sebagian dari lex aeterna dan lex divina yang bisa ditangkap oleh rasio manusia. Yang keempat, hukum positif, adalah hukum yang real berlaku di masyarakat. Negara menurut Thomas Aquino bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia, yaitu untuk mencapai kesempurnaan abadi sesuai dengan syarat-syarat agama. Sekian penjelasan dari kelompok kami.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.